Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Nah, film ini adalah salah satu film yang sangat enak kali untuk ditonton. Tentu banyak dari kita yang sudah menonton film satu ini yang berjudul Real Steel yang rilis tahun 2011. Film yang sangat memorable ini mengisahkan seorang anak dan ayah yang mengikuti pertandingan robot di seluruh dunia. Di tangan yang tepat, robot yang mereka miliki mampu mengalahkan robot nomor 1 yang ada di dunia. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Film ini mengisahkan tentang sebuah kemajuan zaman yang begitu pesat di tahun 2020. Sebuah kemajuan teknologi membuat sebagian pekerjaan manusia mulai tersingkirkan dan tergantikan dengan teknologi robot dalam banyak sektor. Nah, pria ini bernama Charlie. Dia adalah mantan petinju yang terkena dampak akan kemajuan teknologi. Hampir semua olahraga tinju sudah tergantikan oleh para robot yang diciptakan oleh manusia. Akibatnya, tren pun berubah. Orang-orang tidak lagi menyaksikan pertandingan tinju yang dilakukan oleh manusia. Hal itu pun membuat Charlie kehilangan pekerjaannya. Charlie pun tidak mau kalah. Ia pun mulai menjadi petinju robot dan masuk ke dunia pertarungan robot. Nah, Charlie memiliki sebuah robot pertarung yang bernama Embus. Tapi robot ini nampaknya seperti robot rongsokan yang tidak berguna. Namun di tangan Charlie, robot ini mampu bertarung dengan cukup hebat. Karena Charlie tidak memiliki pekerjaan tetap, dia memiliki banyak hutang di mana-mana. Dia seringkali dikejar oleh para komplotan penagih hutang. Di pagi yang santuy ini, Charlie pun menemui teman lamanya yang bernama Ricky. Di sini robot Charlie akan bertarung dengan seekor banteng. Dan Charlie bertaruh kepada Ricky senilai 20.000 US dollar. Ketika robot Embus bertarung dengan banteng milik Ricky, awalnya Embus sangat lihai sekali menghadapi banteng itu. Namun karena lengah, robot milik Charlie pun harus menerima kekalahan. Sang banteng menghajar robot Charlie dengan begitu beringasnya. Karena kalah dari pertandingan itu, Charlie pun memiliki hutang kepada Ricky. Setelah Charlie memasukkan rongsokan robotnya ke dalam truk, dia melihat dua orang yang dia kira adalah debt collector yang akan menghajar dirinya. Dan Charlie pun sempat menghajar orang ini. Akan tetapi, dia salah paham. Dua pria ini adalah orang suruhan dari Marvin, suami dari adik iparnya yang bernama Debra. Dikarenakan mantan istri Charlie telah tiada, Debra pun meminta Charlie untuk melepas hak asuh anaknya dan dialihkan kepada keluarga Marvin dan Debra. Marvin pun mengajak Charlie ke persidangan untuk melepas hak asuh atas anaknya. Nah, anaknya Charlie ini bernama Max. Dialah nantinya yang akan diasuh oleh Marvin dan Debra. Di sini untuk menandatangani peralihan hak asuh tersebut, Charlie meminta tebusan kepada Marvin senilai 100.000 US dollar. Ya, seakan-akan Charlie ini menjual anaknya sendiri hanya demi uang. Namun Marvin tidak keberatan apa yang diminta oleh Charlie. Marvin pun mengiyakannya. Marvin kemudian memberikan DP kepada Charlie sebesar 50.000 US dollar. Nah, sebelum Charlie pergi, Marvin berpesan kepadanya untuk mengurus Max sementara waktu. Karena Marvin dan Debra akan pergi berlibur ke Italia untuk beberapa bulan. Ya, hal itu dilakukan agar Charlie bisa menghabiskan waktunya dengan anaknya sebelum dibawa oleh keluarga Marvin. Kemudian Charlie memiliki pacar bernama Belly. Dan dia ini sangat ahli dalam memperbaiki robot-robot yang telah rusak. Charlie menceritakan soal pembelian robot barunya dari negeri tirai bambu, yaitu Jepang. Robot ini bernama Noisy Boys. Max yang mengetahui akan dirinya yang telah dijual kepada keluarga Marvin, ia pun berdebat dengan Charlie. Agar tidak terjadi perdebatan yang panjang dengan Max, Charlie akhirnya meninggalkan Max begitu saja. Setelah itu, Charlie pun memperlihatkan robot barunya yang ia beli dari negeri Jepang. Awalnya dia sangat kebingungan karena robot barunya ini tidak merespon apa yang ia katakan. Namun karena Max sangat hobi dengan dunia perobotan, dia pun mengendalikan robot tersebut dengan bahasa Jepang. Dan karena robot ini sejatinya menggunakan bahasa Jepang untuk mengendalikannya, Belly pun melakukan sedikit modifikasi pada pemrograman di robot itu. Di sini Charlie sangat yakin bahwa Noisy Boys akan menjadi robot yang hebat dan tak terkalahkan. Malam harinya, Noisy Boys akan diikutsertakan dalam pertandingan.
Max pun meminta ayahnya agar dirinya ikut menyaksikan pertandingan tersebut. Awalnya Charlie tidak mengizinkan Max ikut bersamanya. Namun karena diancam oleh Max, akhirnya dia pun ikut bersama Charlie dalam pertandingan perdana Noisy Boys. Setelah sampai di lokasi pertandingan robot milik Finn yang melihat robot Charlie, dia menyarankan agar Noisy Boys untuk mencoba pertandingan pembukaan dengan taruhan yang sangat rendah. Charlie yang terlalu percaya diri menantang langsung ke pertandingan utama dan langsung melawan robot terkuat yang ada di sana. Dan robot sangar ini bernama Midas. Namun Max dan Finn sudah memperingati Charlie agar tidak langsung mengambil pertandingan yang besar. Namun Charlie tetap bersikeras dengan pendiriannya yang sangat konyol itu. Akhirnya pertandingan Noisy Boys melawan Midas pun dimulai. Di awal-awal pertandingan, Noisy Boys unggul dan hampir bisa menumbangkan Midas. Akan tetapi, hanya dengan beberapa kali serangan, Midas langsung bisa memojokkan Noisy Boys hingga beberapa bagian tubuh Noisy Boys terputus. Noisy Boys mendapatkan serangan bertubi-tubi hingga tidak mendapatkan kesempatan untuk melawan balik. Dan akhirnya Noisy Boys tumbang pada malam itu juga. Kekalahan yang menyedihkan ini tidak membuat Charlie putus asa. Kekalahannya ini karena dirinya belum bisa memahami cara kerja robot tersebut. Akhirnya sang ayah dan anak ini pulang dengan penuh kekecewaan. Sebelum pulang, Charlie mengajak Max ke tempat rongsokan atau bisa dibilang tempat pembuangan robot yang sudah tidak terpakai. Charlie berniat mencari spare part dan suku cadang yang nanti bisa digunakannya. Karena kondisi lokasinya yang dipenuhi tumpukan besi, membuat Max kurang berhati-hati dan membuat dirinya terperosot jatuh ke jurang pembuangan. Nyawa Max pun terselamatkan karena dirinya tersangkut oleh sebuah tangan robot. Melihat Max tersangkut, ayahnya pun mencoba menolongnya. Setelah sampai di atas, Max meminta ayahnya untuk mengambil robot yang telah menyelamatkannya. Ayahnya enggan menuruti permintaan sang anak dan mengatakan kepada Max bahwa robot itu tidak berguna. Dia hanya sebuah besi rongsokan yang tidak bisa dipakai. Max yang kesal tidak menghiraukan perkataan ayahnya. Akhirnya Max mencoba mengambil robot rongsokan itu sebagai balas budi atas dirinya yang telah menyelamatkannya dari maut. Walaupun tidak mendapatkan bantuan dari sang ayah, Max tetap membawa robot itu dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Max bertanya kepada Belly, apakah robot ini sama halnya dengan robot pertarung lainnya yang nanti bisa digunakan untuk bertinju? Belly pun menjawab, robot ini bukanlah robot bertarung, melainkan dia didesain sebagai pelatih para robot yang akan bertarung. Sang ayah pun menegaskan ucapan Belly agar Max segera meninggalkan robot rongsokan itu. Di sini Max tidak menghiraukan perkataan sang ayah. Kemudian Max pun meminta bantuan Belly untuk memperbaiki robotnya itu. Dengan keahlian yang dimiliki Belly, akhirnya robot itu dapat dihidupkan. Ya, walaupun robot itu terlihat jadul, tapi masih bisa berfungsi dengan sangat baik. Akhirnya Max pun senang dan segera membersihkan robot itu. Pada saat membersihkan robot, akhirnya Max mengetahui nama dari robot tersebut. Dan robot ini bernama Atom. Setelah selesai membersihkan Atom, Max menghampiri Belly dan bertanya soal masa lalu ayahnya. Belly pun menceritakan bahwa Charlie adalah seorang mantan petinju dunia yang sangat hebat pada masanya. Dia hampir mengalahkan petinju nomor 1 di dunia bernama Nico. Akhirnya karena kemajuan zaman, tinju sudah tidak diminati lagi. Dan dia mulai mencari pekerjaan baru. Charlie pun memulai dunia barunya dengan berprofesi menjadi petinju robot. Kemudian Charlie dan Max pergi ke sebuah pertandingan robot bernama World Robot Boxing atau singkatan dari WRB. Sesampainya di sana, Charlie bertemu dengan Finn dan meminta pinjaman uang kepadanya untuk membeli robot yang baru. Finn yang mengetahui sifat Charlie, dirinya enggan untuk meminjamkan uangnya. Dan Finn menyarankan Charlie untuk mengikuti pertandingan jalanan di sebuah tempat bernama Zoo. Di tempat inilah nantinya Atom akan memulai pertarungan perdananya melawan robot jalanan. Akhirnya Charlie dan Max pergi ke Zoo. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan lawan tanding dan mendiskusikan taruhannya. Setelah negosiasi dan keduanya sama-sama sepakat, maka Atom pun beraksi untuk pertama kalinya mengikuti pertandingan. Akhirnya pertandingan Atom melawan robot bernama Metro pun dimulai.
Walau Atom yang basicnya bukan robot bertarung, tapi ia mampu bertahan dari serangan lawan. Di sini Atom tidak mau kalah. Ia mulai melakukan perlawanan untuk membalas serangan lawannya. Pertarungan lumayan sengit, tapi dengan segenap upaya, akhirnya Atom bisa menumbangkan lawannya. Setelah memenangkan pertandingan, ada seseorang yang menghampiri Charlie. Dia mengajaknya untuk ikut di pertandingan yang lebih besar lagi, dengan taruhan yang lebih besar pula. Charlie dan Max yang senang mengiyakan tawaran itu. Keesokan harinya, Max mengganti spare part milik Atom yang awalnya dikendalikan menggunakan remote control. Max mengubahnya dengan mode suara yang diambilnya dari spare part milik Noisy Boys. Setelah semua selesai, akhirnya Max pun bisa mengendalikan Atom dengan menggunakan mode suara dan meniru gerakannya. Karena sang ayah mantan petinju, maka Max memintanya untuk mengajarinya teknik bertinju yang nanti bisa digunakan untuk pertandingan melawan para robot. Charlie pun menyuruh Max untuk membuat sebuah gerakan ciri khas dari robotnya. Max pun membuat gerakan menari. Ciri khas tarian inilah yang nanti ditampilkan di setiap opening sebelum pertandingan dimulai. Setelah mendapatkan pelatihan dari Charlie, Atom pun selalu memenangkan pertandingan demi pertandingan yang mereka ikuti. Atom mulai dikenal banyak orang dan selalu menang dalam mengikuti ajang pertandingan Real Steel. Setelah usai melakukan pertandingan, ada seseorang mendatangi mereka dan menawarkan agar Atom ikut di pertandingan yang lebih besar lagi. Nah, nantinya tempat yang akan dijadikan ajang unjuk gigi bagi Atom adalah ring utama di WRB. Dalam kesempatan ini, mereka berdua merasa panik. Tentu hal ini wajar bagi petarung pemula yang akan mengikuti pertandingan besar. Charlie pun menenangkan Max agar tidak panik. Ya, walaupun dirinya juga merasa panik. Tidak lama kemudian, mereka berdua didatangi oleh sekelompok anak buah dari seorang wanita bernama Farah Lemkova. Orang suruhan dari si pemilik robot terkuat yang bernama Zeus. Nah, robotnya itu tidak pernah terkalahkan di turnamen WRB. Sesampainya di tempat Farah Lemkova, rupanya dia berniat akan membeli robot milik Max dengan harga yang sangat fantastis. Akan tetapi, Max enggan untuk menjual robotnya itu. Karena kesal, dia pun langsung meninggalkan ruangan itu. Sementara itu, Atom pun memulai pertandingannya di ring WRB. Dan dia akan melawan robot berkepala dua yang bernama Twin City. Robot ini terbilang robot tangguh dan kuat. Dalam setiap opening pertandingan, Atom dan Max selalu menari sebelum memasuki ring pertandingan. Ini sudah menjadi ciri khas dari mereka berdua. Nah, pertandingan pun dimulai. Di awal-awal ronde, Atom dan Twin City masih imbang dan sama-sama kuat. Di ronde berikutnya, Atom selalu dipukul mundur oleh Twin City dan selalu diselamatkan oleh suara bel tanda berakhirnya ronde. Akhirnya Charlie mengetahui celah dan kelemahan dari Twin City. Melihat titik kelemahan dari Twin City, maka Charlie pun tidak membuang-buang waktu. Dia langsung bisa mengembalikan keadaan. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Atom, si robot rongsokan. Setelah memenangkan pertarungan melawan Twin City, akhirnya Max menantang Farah, si pemilik robot Zeus, robot terkuat dan tak terkalahkan alias juara bertahan, untuk melawan Atom, si robot jadul. Gemuruh suara atas dukungan terhadap Atom pun bergema di seluruh stadion. Sorak suara para penonton pun pecah yang ingin segera menyaksikan pertandingan kedua robot itu. Nah, di sini sedang enak-enaknya santuy dan gembira atas kemenangan mereka, Charlie dan Max didatangi oleh komplotan. Kali ini bukan untuk memberikan tawaran, melainkan adalah Ricky, orang yang dihutangi oleh Max. Karena saat itu Charlie kabur pada saat robotnya kalah melawan banteng milik Ricky dan tidak membayar taruhannya. Akhirnya Ricky dan anak buahnya memukuli Charlie hingga babak belur, dan Max pun terkena imbasnya. Keesokan harinya, Charlie menelpon Debra dan Martin untuk menjemput Max. Charlie tidak mau jika Max selalu bersamanya dan bahaya yang mengintainya. Walaupun Max enggan bersama bibinya, tapi Charlie memaksanya dan melupakan pertandingan terakhirnya melawan Zeus. Dan akhirnya Max pun pergi bersama bibinya dan bersedih dengan meninggalkan Atom dan melupakan pertandingan terakhirnya. Hari-hari yang dilalui Charlie tanpa adanya Max bersamanya, dia merasa hampa.
dan sepi tidak ada Max di sampingnya yang selalu menemaninya. Akhirnya Charlie pergi ke tempat Belly, pacarnya, untuk meminta pendapatnya tentang persoalan yang dia alami. Sesampainya di tempat Belly, akhirnya mereka berdua berbincang-bincang. Dan Belly pun memberikan saran dan keputusan agar Charlie bisa mengajak Max untuk mengikuti pertandingan terakhirnya saja. Nah, esok harinya Charlie pun mendatangi kediaman Debra dan meminta agar Debra mengizinkan Max bisa ikut bersamanya lagi, walaupun hanya semalam saja. Dengan lobi-lobi yang alot, akhirnya Debra memberikan izin. Akhirnya Max pun bahagia dan bisa menuntaskan pertandingan terakhirnya melawan Zeus. Sebelum mereka pergi, Charlie pun berkata kepada Max, "Walaupun akhirnya nanti kita tidak akan menang melawan Zeus, akan tetapi kita kalah secara terhormat." Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar Atom dan Zeus pun bergema di mana-mana, hingga menggema ke seluruh penjuru dunia. Pertandingan ini terbagi menjadi 5 ronde. Akhirnya, kedua robot pun memasuki arena pertandingan. Suasana di dalam stadion bergema begitu hebatnya. Masing-masing para pendukung memberikan semangat kepada keduanya. Seiring akan dibunyikannya bel pertandingan, suara para penonton mulai mereda dan hening. Bel pertandingan pun dimulai, tanda dimulainya sebuah pertandingan. Keduanya pun langsung memulai menyerang satu sama lain. Bukan hal yang sulit bagi Zeus untuk melakukan serangan kepada Atom. Atom selalu mendapatkan serangan dari Zeus dan selalu terpojok. Akan tetapi, walaupun Atom selalu mendapatkan serangan dari Zeus, Atom masih tetap bisa bangkit. Inilah yang membuat Charlie dan Max memiliki optimis untuk tidak kalah begitu saja. Si robot Zeus ini sangat sulit untuk bisa ditumbangkan. Hal ini membuat Charlie dan Max agak sulit untuk mencari celah dari kelemahan Zeus. Ronde demi ronde telah berlalu. Walaupun babak belur, namun Atom bisa bangkit dan dapat bertahan. Nah, di pertengahan ronde keempat, Atom masih bisa bertahan. Dan dia mendapatkan kerusakan pada sensor suaranya. Akhirnya Max menyuruh ayahnya untuk mengganti mode peniru yang nanti dipakai untuk pertandingan di ronde terakhir ini. Karena sensor suara sudah tidak berfungsi dan hanya bisa menggunakan mode peniru gerakan, akhirnya Charlie pun melakukan apa yang dikatakan Max. Di ronde terakhir ini, Atom pun meniru gerakan apa yang dilakukan oleh Charlie dengan skill tinju yang dimiliki Charlie. Atom melakukan gerakan bertahan dan menunggu Zeus kelelahan. Dan ketika robot itu telah kehabisan tenaga, barulah Atom melakukan serangan balasan. Melihat Charlie yang menikmati pertandingannya, Belly dan Max merasa bahagia melihat Charlie bisa bahagia seperti dulu lagi. Nah, di saat Atom lagi melakukan serangan, bel pun berbunyi, bertanda ronde kelima telah berakhir dan pertandingan telah usai. Walaupun pertandingan ini masih dimenangkan oleh Zeus sebagai robot terkuat di dunia, akan tetapi para penonton menganggap Atomlah pemenangnya, dan para penonton menjulukinya sebagai sang juara rakyat. Walau tidak menang, Max sangat bangga dengan robot miliknya. Robot yang berasal dari tempat sampah ini mampu bertahan dan membuat malu si robot nomor 1 di dunia, yaitu Zeus. Pemilik robot Zeus yaitu Farah Lemkova dan Tak Masido dibuat malu oleh Max. Walaupun menang, kemenangan mereka tidak membuat bangga. Akhirnya Max dan Charlie begitu terkenal, dan semua penonton memberikan selamat kepada mereka. Atom, si robot yang berasal dari tempat sampah, adalah robot yang memiliki talenta di tangan yang tepat. Nah, itulah alur cerita dari film Real Steel yang rilis tahun 2011. Buat kalian yang ingin request untuk alur cerita berikutnya, jangan sungkan untuk request di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget gak tuh?